Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Al-ayah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, serta saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih hidup di dunia ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak kebaikan, mengurangi bahkan menghabiskan keburukan berupa catatan-catatan dosa. Semoga ketika kita merenungkan nikmat kesempatan itu, maka kita punya komitmen untuk semakin menambah kebaikan-kebaikan dan mengurangi bahkan menghilangkan keburukan-keburukan. Dan pada kesempatan malam hari ini kita sengaja datang hadir di majelis ini. Bahkan majelisnya ini berupa masjid yang merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini, karena masjid merupakan rumah Allah. Maka mari kita berusaha di majelis ini, di masjid ini, untuk mendapatkan banyak kebaikan, untuk mendapatkan nilai-nilai iman, nilai-nilai pahala, curahan rahmat, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal, bahwa pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama insyaallah akan belajar agama, mempelajari dinul Islam melalui ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebenarnya kita sedang berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Hanya bermodalkan sedikit saja tapi dapat keuntungan yang besar. Kenapa kita katakan modalnya sedikit? Ya, hanya bermodalkan waktu yang beberapa menit saja. Waktu berangkat, waktu pulang berapa menit, ditambah kita berdiam di sini berapa menit, dan kita mengeluarkan sedikit tenaga saja, karena rata-rata kita naik kendaraan bermotor, bukan ngontel. Kemudian kita juga mengeluarkan sedikit biaya, mungkin hanya beberapa tetes bensin saja.
tapi dengan niat yang ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar berupa nilai-nilai pahala. Di antaranya dengan sebab kita bersama-sama mengkaji agama Islam ini. Insya Allah Allah akan catatkan nilai pahala yang tentunya nilai pahala itu jauh lebih besar, lebih utama dari segala nilai-nilai duniawi. Ditambah lagi, kita selain mendapatkan pahala juga bertambah ilmunya, bertambah pemahamannya, bertambah imannya. Karena iman itu bertambah dengan ketaatan, sebagaimana yang disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang iman. Al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan melakukan ketaatan, berkurangnya dengan melakukan maksiat. Maka harus kita yakini ketika kita telah melakukan sebuah kebaikan dengan ikhlas, maka grafik iman kita naik. Dan ini adalah satu hal yang patut untuk kita syukuri dan bahkan kita patut untuk bergembira karenanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kaji kitab Riyadhus Shalihin, bab yang baru setelah kita membahas bab sebelumnya, yaitu bab al-muhafadhatu 'alal a'mal, menjaga amal-amal. Dan bab setelahnya juga mirip ya dengan bab sebelumnya. Bab yang ke-16, babun fil amri bil muhafadhati 'ala sunnati wa adabiha. Bab tentang perintah untuk memelihara atau menjaga sunnah dan juga adab-adabnya. Yang dimaksud dengan sunnah adalah sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tariqatuhu allati kana 'alaiha fi ibadatihi wa akhlaqihi wa muamalatihi, fahiya aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa iqraratuhu. Sunnah Rasulullah SAW maksudnya adalah jalan beliau yang mana beliau berada di atasnya dalam hal ibadah beliau, akhlak beliau, muamalah beliau, ya, interaksi beliau dengan sesama makhluk, yaitu berupa sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan beliau, dan persetujuan beliau terhadap apa yang di hadapan beliau yang dilakukan oleh sebagian sahabat beliau. Jadi ini as-sunnah. Jadi maknanya adalah as-sunnah secara mutlak, yaitu dinul Islam kulluh, agama Islam semuanya. Karena as-sunnah ini kadang bisa juga dalam determinasi atau definisi yang khusus bagi kalangan-kalangan tertentu. Misalnya as-sunnah bagi kalangan ahli hadis maknanya hadis itu sendiri. Jadi sumber syariat Islam selain Al-Quran juga as-sunnah, maksudnya
al-hadis. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat untuk selamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnahku, artinya hadisku. Jadi ini juga disebut as-sunnah. Demikian juga as-sunnah di kalangan fuqaha ahli fikih, yaitu salah satu dari al-ahkam at-taklifiyah, hukum taklifiyah. Selain wajib, selain haram, selain mubah, selain makruh, ada sunnah maknanya mustahab. Itu maknanya mustahab, yaitu apa? Yatarajjah fi'luhu ala tarkihi wa huwa alladhi yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah dalam determinasi fuqaha adalah yang lebih dikuatkan untuk dikerjakan daripada ditinggalkan, yaitu akan mendapatkan pahala kalau dikerjakan, tetapi tidak berdosa kalau ditinggalkan. Nah, yang dimaksud dalam bab yang akan kita bahas ini adalah as-sunnah secara mutlak, baik itu yang wajib maupun yang mustahab. Itu merujuk kepada ucapan, perbuatan, takrir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suluk beliau, yaitu perilaku beliau dalam kehidupan beliau semenjak beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul hingga wafat. Jadi bab ini memang mirip ya dengan bab sebelumnya, tetapi di sini ada penekanan dalam artian kita betul-betul harus berusaha disiplin mengikuti Nabi SAW, menjadikan beliau sebagai uswah dan qudwah, dan juga berusaha untuk tidak melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan, tidak ditunjukkan dalam kehidupan Nabi SAW, yang beliau sendiri menyebutnya perkara bid'ah. Sebagaimana biasanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala memulai setiap babnya dengan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil untuk menguatkan penetapan judulnya. Di antaranya adalah dalam surah Al-Hasr ayat 7, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah ia, dan apa yang dilarangnya terhadap kalian itu, maka tinggalkanlah. Ayat ini sebenarnya secara khusus berkaitan dengan masalah pembagian fai', yaitu harta rampasan perang yang didapat tanpa melakukan pertempuran dengan musuh. Itu bedanya dengan istilah ghanimah. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang yang didapat setelah melakukan pertempuran dan menang atas musuh. Tapi kalau fai' itu musuhnya belum perang sudah menyerah, dan otomatis harta bendanya diambil sebagai rampasan perang oleh kaum muslimin. Itu namanya fai'.
Ya. Tapi nggak usah pakai ilmu gatuk, bahasa Jawa ya pepean. Ya mirip fai ya. Nah, berkaitan dengan fai ini, yang mana kemudian Nabi SAW membagikan fai ini kepada para tentara mujahidin dari kalangan kaum muslimin, dan juga 1/5-nya adalah untuk Allah dan Rasulnya, yang di dalamnya adalah untuk Nabi dan keluarganya, dan juga untuk fuqara dan masakin. Maka Nabi SAW memutuskan dalam masalah pembagian fai ini, maka sikap kaum muslimin, mereka wajib untuk taat kepada keputusan dan pembagian fai yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan memprotesnya, jangan tidak ada sikap penerimaan terhadap keputusan beliau. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Jadi ketika dibagi sudah terima saja, tanpa ada protes atau bantahan. Dan yang dilarang tinggalkanlah. Yang bukan menjadi hak jangan mau mengambilnya. Ini secara khusus, tetapi para ulama menyimpulkan bahwa kandungan makna dari ayat ini juga berlaku secara umum, bukan dalam menyikapi kasus pembagian harta rampasan perang saja, tapi secara umum bagaimana sikap seorang muslim, sikap seorang yang mengaku cinta dan mengikuti Rasulullah SAW adalah sami'na wa ata'na. Ya. Mengikut saja apa yang beliau lakukan, kita juga berusaha melakukannya. Apa yang beliau perintahkan, kita berusaha melaksanakannya. Apa yang beliau tidak lakukan, kita pun tidak melakukannya. Apa yang beliau larang, kita pun meninggalkannya. Kecuali ada hukum-hukum tertentu yang memang dikhususkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sedikit saja. Ya. Misalnya masalah menikahi wanita, Nabi tidak dibatasi 4 wanita, ya lebih dari itu. Ya. Maka kita tahu terakhirnya dalam hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memiliki 10 atau 9 istri. Ya. Dan juga janda-janda dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam haram bagi orang-orang mukmin untuk menikahinya. Ini adalah contoh kekhususan hukum untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak untuk umatnya. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya haram untuk mendapatkan pembagian sedekah. Ya, di antaranya zakat. Sekalipun mungkin keluarganya ada yang fakir, tetapi untuk umatnya tentu itu berlaku. Ya. Demikian juga hal yang lain, misalnya tentang puasa wisol. Ya, ini khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada umatnya untuk melakukan puasa wisol. Puasa wisol itu adalah puasa dengan cara bersambung. Jadi seseorang puasa dalam 2 hari dan tanpa ada berbuka dulu, langsung disambung. Jadi seseorang misalnya sahur, ya, kemudian dia puasa 1 hari, ketika datang maghrib yang biasanya pada umumnya berbuka, itu tidak berbuka, dilanjutkan sampai malam. Kemudian setelah itu datang waktu sebelum subuh, tidak sahur,
terus puasa sampai baru siangnya juga puasa, siang yang kedua, lantas barulah setelah datang maghrib di hari yang kedua berbuka. Ini khusus untuk Nabi SAW, tapi tidak boleh untuk umatnya. Nabi SAW melarang tentang puasa dengan model seperti ini yang disebut dengan puasa wisol, yaitu puasa bersambung. Sehingga ada sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaka tuwasil, sesungguhnya engkau ini melakukan puasa wisol. Fakaifa tanhana, bagaimana engkau kemudian melarang kami melakukan puasa wisol? Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, lastu kahaiatikum inni ut'am wa usqiya. Aku ini tidak seperti keadaan kalian. Ya. Sesungguhnya aku ini diberi makan dan diberi minum. Ya. Dalam lafaz yang lain beliau mengatakan, inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yaskini. Sesungguhnya aku tidur di sisi Rabbku, tapi dia memberiku makan dan memberiku minum. Makanya Nabi diberi kekuatan untuk melakukan puasa wisol, sedangkan kita tidak. Sekalipun tidur kemudian mimpi makan, kenyang, minum puas, minumannya susu kambing lagi, makannya juga kambing juga, gulai kambing, sate kambing. Nah, itu kan biasanya daging kambing itu awet itu kan di perut itu, nggak gampang lapar gitu. Tapi begitu bangun, ternyata mimpi, baru perutnya kerucuk-kerucuk lapar juga. Kalau Nabi SAW, ya ini salah satu keistimewaan beliau. Ya. Secara lahiriahnya memang lapar, artinya tidak terisi perutnya dengan makanan, minuman. Tapi Allah memberinya makan dan minum. Wallahu alam seperti apa, tidak bisa diterangkan lagi kaifiyahnya, ya. Karena ini adalah sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada intinya itu membuat Nabi SAW kuat untuk melakukan puasa wisol, beda dengan kita. Nah, itu contoh ya kekhususan tentu tidak banyak. Secara umumnya apa-apa yang diamalkan oleh Nabi SAW tentu juga menjadi amalan-amalan buat kita dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Kemudian ayat yang lain, yaitu dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, ini sering kita dengar, ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi tidaklah itu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, ini menjadi dalil bahwa Quran dan hadis itu sama-sama wahyu. Bukan hanya Al-Quran saja. Karena dalam ayat ini adalah yantiqu, beliau berbicara, sedangkan ucapan sabda beliau adalah tidak lepas dari dua, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis beliau. Sama-sama wahyu. Dan juga di sabda Nabi SAW yang lain beliau mengatakan, ya, inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu, sesungguhnya aku telah diberi Alkitab, yaitu Al-Quran, wa mislahu ma'ahu, dan yang semisal bersama Al-Quran, yaitu apa? Hadis. Kenapa hadis itu disebut semisal Al-Quran? Karena sama-sama wahyu. Maka tidak ada bedanya
kandungan dan konsekuensi hukum antara yang di Al-Quran maupun di hadis yang sahih, gitu. Atau sekurang-kurangnya hadis yang hasan. Karena telah muncul fitnah di kalangan hamba-hamba Allah yang menisbatkan kepada Islam. Mereka tidak mau hadis, hanya mencukupkan diri mereka dengan Al-Quran saja. Alasannya Al-Quran ini loh tidak diragukan lagi, mutawatir riwayatnya, tidak perlu diteliti sahih apa tidak sahih. Tidak ada istilah ayat yang dhaif atau ayat yang maudhu, nggak ada. Tapi kalau hadis ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu, yang palsu. Maka menurut mereka kita ragu-ragu dan sanksi terhadap hadis. Makanya yang mantap adalah cukup kita berpegang dengan Al-Quran saja. Ada seperti ini. Mereka disebut dengan inkarus sunnah, golongan inkarus sunnah, atau disebut dengan kaum Qur'aniyun. Mereka hanya berpegang kepada Al-Quran saja dalam beragama Islam ini. Ini jelas kesesatan dengan bantahan yang sangat banyak. Tadi saya menyampaikan hadis, Nabi mengatakan ya, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnati. Artinya kalau orang itu selagi berpegang dengan Quran dan hadis tidak akan tersesat untuk selamanya. Berarti yang sesat pertama orang yang tidak berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Dua-duanya tidak dipegang. Yang kedua adalah orang yang berpegang dengan Quran saja tanpa hadis. Dan yang ketiga orang yang berpegang dengan hadis saja tanpa Al-Quran. Tersesat tiga golongan ini. Satu golongan yang berada di atas hidayah, yaitu berpegang dengan keduanya, dengan Al-Quran dan juga sekaligus hadis. Yang kedua, orang yang mengingkari hadis sesungguhnya tanpa disadari dia tidak komitmen memegang Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena ada beberapa ayat Quran yang memerintahkan kita untuk juga berpegang dengan hadis. Di antaranya ayat-ayat ini yang kita baca. Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat Quran apa hadis ini? Ayat Quran. Memerintahkan juga berpegang dengan hadis. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hadis juga wahyu sebagaimana Al-Quran. Dan seterusnya ayat-ayat banyak. Maka orang yang tidak mau hadis hanya memegang Al-Quran saja sesungguhnya tidak konsekuen dalam memegang Al-Quran itu sendiri. Padahal kalau kita mengkufuri satu ayat dalam Al-Quran sama dengan mengkufuri seluruh ayat Al-Quran. Berarti orang yang ingkarul hadis sama dengan ingkarul Quran secara total juga. Kemudian alasan berikutnya adalah hadis Nabi itu berfungsi untuk diantaranya mufassirul Quran, menafsirkan ayat Al-Quran, menjelaskan makna dari ayat Al-Quran. Karena ada ayat-ayat yang sifatnya masih belum bisa dipahami kecuali dengan penjelasan dari hadis Nabi SAW. Seperti masalah dalam surah Yunus, Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik mendapatkan husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan. Ini para sahabat tidak bisa langsung memahami apa makna tambahan ini. Sudah masuk surga kok dapat tambahan, apa tambahannya? Surga plus
Plusnya apa? Maka akhirnya mereka datang kepada Nabi SAW dan menanyakan tentang maksud dari ziyadah, tafsir dari ziyadah itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, an-nadharu ila wajhillah, memandang wajah Allah. Dan itu kan diterangkan dalam apa? Dalam hadis. Kalau Al-Quran saja, sahabat saja masih bingung, belum paham. Ini fungsi dari hadis terhadap Al-Quran. Di antaranya lagi fungsi al-hadis terhadap Al-Quran adalah mubayyinul Quran, memerinci sebagian ayat Quran yang mujmal, yang global. Misalnya tentang masalah solat. Dalam ayat-ayat Al-Quran Allah mengatakan wa aqimis sholah, wa aqimus sholah, tegakkan solat. Bagaimana solat itu kaifiyahnya, caranya? Tidak ada dalam Al-Quran disebutkan secara terperinci tentang kaifiyah, tata cara solat mulai awal sampai akhirnya. Ada dalam Al-Quran? Tidak ada terperinci. Ya. Berdiri, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud. Di Al-Quran hanya disebut ruku, sujud, tapi seperti apanya kita belum paham. Ya, kita harus melihat bagaimana Nabi SAW sholat. Makanya beliau mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. Melihat aku itu berarti peragaan solat yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan itu masuk dalam kategori hadis, bukan Al-Quran. Kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku solat. Mubayyin Al-Quran, menjelaskan apa? Ayat-ayat yang mujmal itu. Dan yang ketiga, fungsi hadis itu justru juga menambahi apa yang tidak ada dalam Al-Quran. Menambah keterangan yang tidak ada dalam Al-Quran. Contoh seperti masalah akidah, Allah turun setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Itu tidak ada dalam Al-Quran itu. Dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas tidak ada itu keterangan seperti itu. Turunnya Allah setiap malam, tepatnya di sepertiga malam yang terakhir, itu ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya siapa yang berpegang dengan Quran saja, Islamnya belum lengkap. Ya, Islamnya masih kurang gitu. Lagi pula nanti dalam praktek-praktek ibadah yang juklaknya istilahnya, petunjuk pelaksanaannya ada dalam hadis-hadis Nabi SAW, tentu akan bingung seperti apa solat, seperti apa solatnya. Khawatirnya nanti sing penting iling, nah itu bahaya. Solat pokoknya waktunya solat datang, sing penting iling, inget, wah aliran kebatinan jadinya. Iya. Nah, jadi ini maksud dari diantara makna wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Quran dan juga hadis itu keduanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 31, yang oleh sebagian para ulama diistilahkan ayat ini ayatul mihnah, ayat ujian. Artinya penguji tentang pengakuan cinta kepada Allah. Benarkah pengakuannya? Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah,
Pengakuan kami mencintai Allah. Ini baru klaim, baru dakwah. Padahal kaedahnya dalam hadis Nabi disebutkan, ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mendakwa harus mendatangkan bukti. Kalau buktinya ada dan benar sesuai, maka dakwaannya benar. Kalau tidak bisa mendatangkan bukti atau mendatangkan bukti tapi tidak ada relevansinya, maka dakwanya tertolak, dusta. Ya. Nah, kita kalau ditanya apakah Anda mencintai Allah? Wah, iya, saya mencintai Allah. Belum final itu penilaian, karena baru pengakuan saja. Nanti penilaiannya, dan ini Allah tentunya yang menilai bagaimana hambanya ini. Pembuktian rasa cinta kepada Allah adalah sebagaimana dalam ayat ini, fattabi'uni, maka kalian ikutilah aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syarat utamanya adalah belajar mengenal sunnah Rasulullah SAW. Kalau malas belajar lalu kemudian saya mencintai Allah, kira-kira bagaimana ini? Bermasalah dalam klaimnya ini. Karena apa? Pembuktian kecintaan kepada Allah itu dengan ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mustahil bisa merealisasikan ittiba'ur Rasul kalau nggak paham sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memelihara kemalasan untuk belajar tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka langkahnya adalah dua. Pertama, pelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar, lalu amalkan. Ya, maka inilah pembuktian dari apa? Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsepnya sederhana saja, tapi yang tidak sederhana pelaksanaannya ini, pembuktiannya ini. Itu. Maka orang yang ittiba kepada Rasulullah SAW akan mendapatkan dua keutamaan yang disebutkan dalam ayat ini. Pertama, dia akan dicintai oleh Allah. Masya Allah, kalau sudah dicintai oleh Allah, segala urusannya dunia akhiratnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Makanya salah satu upaya untuk mencari solusi dari setiap kesulitan, kita berusaha mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah Allah akan menolong untuk memudahkan urusannya. Karena Allah berjanji yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Nah, kalau hambanya dicintai, tidak mungkin dibiarkan dia dalam kesulitan. Tentu Allah akan beri kemudahan. Di samping itu yang kedua keutamanya apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dzunub ini menunjukkan banyak dosa-dosa, ya, bukan satu dosa saja. Allah akan ampuni dosa-dosa kita karena kita mengikuti sunnah atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang cukup lama berkubang dalam lumpur kemaksiatan dan jauh dari agama. Lalu mungkin datang kepada kita dan bertanya, saya ini sudah kebacut, kata orang Jawa, lama tenggelam dalam lumpur maksiat, jauh dari agama. Saya ingin bertaubat, dan tentu harapan saya ingin diampuni dosa-dosa saya itu, dan kemudian saya ingin mendapatkan kecintaan dari Allah.
Maka kita bacakan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Anda harus bertaubat. Yang kedua, setelah bertaubat, berusaha ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan serius belajar. Setiap ilmu tentang sunnah Rasul yang telah Anda dapatkan, amalkan. Maka itu akan didapat apa yang Anda inginkan. Dosa-dosa Anda di masa lalu dihapus oleh Allah, dan bahkan Anda akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Selesai sudah masalahnya. Ya, saya kira ini juga menjadi pedoman bagi kita semua, karena kita ini tidak merasa suci dari dosa. Teramat banyaklah dosa yang kita lakukan, kelalaian yang sudah kita lakukan. Maka kita mengharap dosa-dosa itu diampuni oleh Allah, dan bahkan lebih dari itu, Allah mencintai kita. Maka apa? Ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pak, mau berangkat kemana? Ke majelis taklim. Ngapain? Belajar sunnah Rasul. Untuk apa? Saya banyak dosa. Saya mengharap dosa-dosa saya diampuni oleh Allah, dan saya menginginkan kecintaan Allah. Masya Allah, kata-katanya indah sekali. Yang bertanya pun akhirnya tertarik juga. Ya kalau gitu saya ikutan juga deh. Nah itu. Ya. Tapi kalau antum bahasanya, Pak mau kemana? Ke masjid ngapain? Taklim. Lain rasanya. Taklim. Emang kita mau makan kitab apa? Nah, gitu ya. Kadang gitu orang. Ngaji, ngaji. Pusing, ngaji. Kita bahasakan seperti itu. Dan itu juga membuat motivasi buat diri sendiri. Ngaji dalam rangka apa? Ingin ittiba'ur Rasul. Apa ya targetnya? Dosa diampuni dan meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan enak tau hidup itu kalau dosa-dosa diampuni, ya. Kemudian apa? Mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kekasih kita yang sejati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kekasih yang tidak pernah mengecewakan kita. Iya, itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan terpuruk dalam kesalahan-kesalahan tanpa ada upaya. Segera bangkit, karena kesempatan masih ada. Optimis, roja. Karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Baik kepada hamba-hambanya. Sudah Isya ya? Kita pending dulu dengan adzan Isya di masjid ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayat yang lain dalam bab ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagi siapa yang mengharap Allah dan hari akhirat, mengharap ridho Allah, mengharap perjumpaan dengan Allah dalam keadaan diridhoi, dan mengharap akhirat artinya mengharapkan surga. Maka jadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Peri kehidupan Nabi SAW merupakan tarjamatul Quran, merupakan pengejawantahan atau aplikasi dari ayat-ayat Al-Quran. Saya kira ini kita sudah paham sejak dulu ya. Dan bahkan ayat ini sering didengung-dengungkan di mana-mana dalam khutbah dan ceramah. Tinggal yang tidak mudah itu realisasinya. Menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah itu ya tidak mudah, perlu ilmu dan kesabaran dalam melaksanakannya. Kalau kita dipancing oleh orang untuk marah ternyata marah, berarti kan tidak menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah dalam hal itu. Jadi kita penerapannya itu secara terperinci. Apakah engkau menjadikan Nabi SAW sebagai uswah hasanah? Iya. Ternyata jawaban itu memang mudah di lisan, tapi jawaban dengan praktek perilaku itu sepertinya yang benar kadang iya, kadang enggak gitu loh. Kadang menjadikan Nabi sebagai uswah, kadangkala Abu Jahal sebagai uswah. Nah iya, kenapa tidak? Terperinci gitu. Ya gampang ini. Perlu ilmu dan kesabaran. Ilmu dan kesabaran. Ya. Ada tontonan yang bukan tuntunan, yang itu maksiat. Dinikmati apa tidak? Ternyata dinikmati. Berarti ketika itu tidak menjadikan Nabi SAW sebagai uswah hasanah. Gampang apa sulit? Ternyata tidak gampang. Ketika kita ngobrol kemudian menggibah saudaranya, maka ketika itu sedang tidak menjadikan Nabi SAW sebagai uswah hasanah, karena Nabi tidak pernah menggibah. Tidak gampang ya, betul. Ketika sholat kita nggak khusyuk, berarti ketika itu kita sedang tidak menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah secara sempurna. Sebagian mengikuti Nabi, sebagian tidak. Memang gerakannya mengikuti Nabi dalam sholat, bacaannya juga iya, tapi hatinya tidak mengikuti Nabi. Nah itu.
Ternyata tidak mudah itu. Perlu ilmu yang hak dan kesabaran. Saya sendiri ya yang ceramah ini ya begitu. Memang jujur saja tidak mudah prakteknya itu. Ya. Menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Uswah hasanah. Banyak kedoliman dari ucapan kita, banyak kedoliman dari tindakan kita. Padahal Nabi ucapan dan tindakannya tidak dolim, adil. Kita masih banyak kekurangan dalam menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah itu. Ya, yang lebih baik kita mengoreksi diri sendiri dan menuduh diri sendiri lebih baik supaya ada perbaikan. Tapi kalau kita sudah menganggap diri kita baik, mana mungkin ada perbaikan? Oh, sudah baik. Ada perbaikan dikarenakan kita melihat diri kita belum baik, sehingga perlu diperbaiki. Padahal faktanya memang seperti itu, kita ini belum baik. Baik sebagian yang lainnya belum baik. Kalau dibilang baik secara total belum, banyak yang kurang pada diri kita. Itu. Banyak hal, dalam segala hal kita banyak kekurangan. Artinya masih banyak kekurangan dalam menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Uswah hasanah. Itu. Yeah. Maka kita berusaha meningkatkan terus gitu. Dengan renungan, dengan muhasabah. Iya, saya ini salah. Menurut sunnah Nabi salah. Saya harus merubah itu. Ada suami yang tipenya suka mencela istrinya. Padahal Nabi SAW tidak pernah mencela istrinya dan melarang suami mencela istrinya. Berarti belum menjadikan Nabi SAW sebagai uswah hasanah dalam hal itu. Demikian ada tipe istri yang tidak mensyukuri kebaikan suami. Padahal Nabi SAW mengajarkan, memerintahkan para istri untuk mensyukuri kebaikan suami dan mengatakan bahwa penduduk neraka kebanyakan wanita dikarenakan mereka yakfurnal ashir, mengkufuri kebaikan suaminya, tidak pandai mensyukuri kebaikan suaminya. Suaminya telah melakukan kebaikan sepanjang masa, tapi satu kali berbuat salah tidak baik, seolah-olah suaminya belum pernah melakukan kebaikan kepadanya selamanya. Nah, ini menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah tidak mudah. Tema uswah hasanah, Nabi sebagai uswah hasanah. Ceramah Nabi uswah, prakteknya. Nah, ini masih banyak yang harus kita koreksi diri kita. Itu. Iya. Banyak kekeliruan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Makanya setiap ayat alangkah baiknya mendalili diri kita sendiri sebelum mendalili orang lain. Sebab kalau setiap ayat ditujukan untuk orang lain, seolah-olah dirinya sudah sempurna, sudah suci dari kesalahan-kesalahan, dan ini justru menambah kesalahan lagi. Ayat yang terakhir di bab ini disebutkan surah An-Nisa ayat 59, ya, itu sering kita dengar juga. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul
maka jika kalian berselisih, bersilang pendapat dalam sesuatu apapun, ya, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rujuk kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada ra'yu, pendapat. Yang mana pendapat itu tentu berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau pendapat itu sesuai, ya hakikatnya kita bukan mengikuti pendapat, tapi mengikuti Quran dan Sunnah. Iya. Tidak semua pendapat itu lain daripada Quran dan Sunnah, tidak. Bisa jadi pendapat sesuai, maka hakikatnya itu juga adalah isi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalau kita menilai orang menasehati, misalnya orang tua antum menasehati antum, Pak, saya tidak dengar itu nasihatnya, saya tidak memperhatikan. Karena apa? Dari awal sampai akhir bapak saya ngomong, nggak ada satupun dalil yang disampaikan. Ya, nggak kedengaran satu ayat ataupun satu hadis yang disampaikan. Nah, ini anggapan kita ini belum tentu benar. Tinggal kita perhatikan apa isi nasihatnya orang tua ini. Ternyata isi nasihatnya itu inti sari dari ayat-ayat Quran dan Sunnah Nabi. Ya itu juga kita terima. Tidak harus kemudian menyampaikan ayatnya. Bisa jadi orang tua kita nggak hafal itu ayatnya, hadisnya, gitu. Iya, begitu. Maka kita juga harus bijak menilai pendapat itu seperti apa. Pak, itu murni pendapat Pak, karena dari tadi nggak kedengaran satupun ayat maupun hadis disampaikan, pendapat saja. Lo belum tentu. Pendapat yang sejalan dengan kandungan ayat Quran dan hadis Nabi, cuma orangnya tidak menyampaikan dalil, mungkin nggak hafal dalilnya, kan gitu. Yeah. Kamu itu nak ya, kalau sama orang tua harus sopan, hormat. Masa itu bukan dari Quran dan hadis? Itu kan Quran dan hadis itu. Kecuali ya kalau ceramah khutbah Jumat kok nggak ada ayat hadis sama sekali disampaikan, yuk kenemenen gitu. Karena itu konteksnya konteks ceramah. Iya. Tapi kalau ucapan-ucapan yang sifatnya bebas forumnya, ya kita perhatikan, bisa jadi sejalan dengan Quran dan hadis, bisa juga tidak sejalan. Gitu. Malah kadang-kala ada orang menyampaikan ayat Quran dan hadis, tapi penafsirannya salah, kesimpulannya salah. Maka itu sebenarnya justru tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Pernah saya juga itu mendengar begitu itu. Yang disampaikan ayat Quran, yang disampaikan hadis yang sahih bahkan. Ternyata kesimpulannya menyeleweng gitu. Ya. Nah, kalau seperti itu malah kita tidak terima tentunya. Nah, inilah mungkin beberapa ayat sebagai dalil dalam bab perintah menjaga sunnah. Ya. Artinya sunnah itu di sini pesannya adalah kita berusaha komitmen ya, dalam beragama itu mengikuti Al-Quran dan sunnah sahihah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mensupremasi, artinya menjadikan sebagai rujukan hukum serta menjadi keputusan dalam segala permasalahan. Itu karena Quran dan Sunnah Nabi SAW itu berisikan aturan yang paripurna, yang mengatur segala aspek dan lini kehidupan manusia. Sudah ada semuanya. Sehingga tidak perlu kita
menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mereferensi dari aturan-aturan yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab aturan-aturan selain Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dari bikinan manusia, sedangkan Al-Quran dan Sunnah ini dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Tentu jelas jauh lebih unggul ya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dan selalu relevan dengan tempat di mana saja serta relevan dengan waktu kapan saja sampai hari kiamat. Itulah pesan dari bab ini, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan membaca hadis-hadisnya dalam bab ini. Demikian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan, lebihnya dari Allah, kurangnya dari saya dan dari setan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kesalahan saya dan kesalahan kita semua. Ada yang bertanya? Sepertinya tidak ada yang bertanya. Ya, kita berharap ya kehadiran kita di sini mulai dari tadi awal masuk ke masjid ini sampai nanti insyaallah keluar dari masjid ini kita jadi orang yang beruntung mendapatkan tambahan nilai pahala, ilmu, pemahaman dan iman. Nah, jadi harus begitu kalau ngaji itu supaya semangat, supaya istiqomah, ada ruhnya di situ. Karena ciri orang yang beriman dan bertakwa itu kuat keimanannya kepada perkara yang gaib. Pahala itu gaib. Kalau antum keyakinannya mantap, masya Allah, pasti senang, gembira dalam melakukan kebaikan, apalagi setelah melakukannya. Ya kan? Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan sekuat-kuatnya ini, mengimani perkara yang gaib, dan ini adalah bagian dari latihan keikhlasan. Latihan apa? Keikhlasan. Ya, coba, kan pahala kan nggak kelihatan. Antum habis tadi taklim cuma berapa menit, itu dapat pahala insya Allah kalau ikhlas ya. Yakin itu, jangan tidak yakin loh. Gitu. Nah, nilai pahalanya itu masya Allah besar. Ya. Harusnya kita, seneng ya, guyang-guyung. Apa Pak guyang-guyung? Mari ngaji oleh pahala. Tapi jarang kita kok gitu. Yang ada ketika awal ngaji itu semangat, ya semerengah, selesai ngaji sudah kusam wajahnya. Gitu loh. Karena suntuk gitu. Padahal harusnya kan lebih cerah lagi wajahnya, karena apa? Waduh. Sama dengan orang bekerja itu loh. Kan biasanya habis dapat gaji itu paling seneng gitu. Nilai pahala Pak, masya Allah besarnya Pak. Kalau antum ya, saya umpamakan ngaji tak kasih pulang 1 miliar tiap orang, kira-kira ya apa Pak? Ayo nanti tak kasih uang 1 dus, ternyata isinya 1 miliar tiap orang. Ibu-ibunya, umahat juga sama. Tidak hanya diwakili oleh suaminya, enggak. Pulang bawa 1 dus besar berisi uang 1 miliar, kira-kira gimana? Senang apa enggak? Masya Allah, ketagihan ngaji, ketagihan Ustaz, yakin ketagihan. Padahal nilai pahala dari antum ngaji ini jauh lebih berharga lagi daripada uang 1 miliar rupiah. Yakin apa tidak? Kok jawabannya kok lemotin? Ayo, yakin apa tidak? Nah, yakinnya kurang mantap. Yakin apa tidak? Asik temen lah gitu. Nah itu nanti dipikir di rumah itu. Kalau tidak yakin berarti kita bertanya keimanan kita ini. Bertanya tentang keimanan kita, mengimani perkara yang gaib, di antaranya pahala di setiap kita melakukan kebaikan. Harus dipertanyakan iman kita. Karena orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka mengimani perkara yang gaib. Bahkan seolah-olah perkara gaib ini seperti ya sesuatu yang kelihatan dengan mata kepala sendiri.
tidak gampang ya, seperti itu perlu dilatih keimanan tadi itu. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.